Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurhayati akan menjelaskan tentang anjak piutang syariah. Untuk memenuhi tugas mata pelajaran LLKS atau Layanan Lembaga Keuangan Syariah yang ditugaskan oleh Ibu Mira Nur Agustina ST. Oke, kita masuk aja ke pembahasan. Saya hanya membahas beberapa pembahasan saja. Di antaranya, 1. Pengertian anjak piutang syariah. Yang kedua, akad yang digunakan dalam anjak piutang syariah. Yang ketiga, mekanisme anjak piutang syariah. Dan yang terakhir, manfaat anjak piutang syariah. Kita masuk ke poin pertama, yaitu pengertian anjak piutang syariah. Pengertian di sini terdiri dari dua bagian. Yang pertama menurut syariah, yang kedua menurut konvensional. Menurut syariah, anjak piutang atau factoring terdapat dalam DSN nomor 67 DSN MUI 3/2008 adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai prinsip syariah. Yang kedua, menurut konvensional, anjak piutang atau factoring merupakan suatu usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Di poin kedua, akad yang digunakan dalam anjak piutang. Akadnya adalah akad wakalah bil ujroh. Akad wakalah bil ujroh merupakan jenis akad di mana salah satu pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan tindakan yang diperlukan atas nama pemberi wakalah atau kuasa. Di dalam akad wakalah ini terdapat pihak-pihak yang terkait. Yang pertama ada wakil, perusahaan pembiayaan atau pihak bank. Yang kedua muwakil atau pengalih piutang. Yang ketiga muwakal alaih atau pihak yang berutang. Yang keempat ujroh atau upah. Maksud ujroh di sini, jika transaksi ini terjadi, perusahaan pembiayaan ini akan mendapatkan ujroh sebagai upah atas melakukan akad wakalah ini. Seperti itu. Terus di poin ketiga ada mekanisme anjak piutang syariah. Mekanismenya itu seperti ini ya. Terdapat beberapa pihak. Yang pertama ada supplier, yang kedua customer, yang ketiga perusahaan anjak piutang atau bank. Nah, pertama customer membeli barang dari supplier. Yang kedua, supplier melakukan kontrak dengan faktor mengenai transaksi. Yang ketiga, supplier memberitahukan kepada customer mengenai ketentuan transaksi. Yang keempat, faktor memberikan pembayaran sebanyak 80% kepada supplier. Yang kelima, faktor melakukan penagihan kepada customer atas kewajibannya. Dan yang terakhir, customer melakukan pembayaran atau pelunasan atas kewajibannya. Kemudian di poin terakhir ada manfaat anjak piutang syariah. Manfaat ini dapat dirasakan oleh beberapa pihak. Yang pertama, manfaat bagi klien, yang kedua bagi debitur, yang ketiga bagi perusahaan bank. Nah,
Manfaat bagi klien ini dapat mengurangi risiko kerugian, memperbaiki sistem administrasi, dan memperlancar kegiatan usaha. Dan bagi debitur, manfaat anjak piutang ini dapat memberikan motivasi kepada debitur untuk segera membayar secepatnya, karena ada rasa malu sehingga berusaha sekuat tenaga untuk segera membayar secepatnya dengan berbagai cara. Sedangkan manfaat bagi perusahaan atau bank akan memperoleh keuntungan berupa ujroh, membantu menyelesaikan pertikaian antara kreditur dan debitur, dan membantu pihak manajemen pihak kreditur dan penyelenggaraan kreditur. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak banget kekurangannya karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.